Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Retno Suprihatin, NIM 086, kelas 4C, Program Studi Pendidikan Informatika. Nah, di sini saya mau ngejelasin keterampilan dasar mengajar. Ada berapa sih keterampilan dasar mengajar? Ada 8 keterampilan dasar mengajar. Mau tahu? Yuk kita simak videonya. Yang pertama, ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, dalam membuka pembelajaran, kita perlu memusatkan perhatian siswa secara fisik, mental, dan emosional. Jadi, dalam membuka pembelajaran, kita itu mengenalkan topik, tujuan, dan juga menciptakan minat siswa dalam pembelajaran yang akan kita mulai. Seperti halnya, kita memusatkan perhatiannya dengan absensi atau daftar hadir, dan juga menertibkan siswa untuk memperhatikan kita dan menyuruh mereka untuk mempersiapkan alat tulis, dan juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di pembelajaran nanti. Dalam menutup pembelajaran, guru dapat merangkum kembali dan menyoroti poin-poin utama terhadap materi yang telah diajarkan. Dalam menutup pembelajaran, guru juga bisa melibatkan pertanyaan reflektif guna mendorong siswa dalam berpikir dan merenungi materi yang telah dipelajari. Hal ini digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa dan juga memberi kebebasan kepada siswa untuk berbagi isi pemikiran. Yang kedua, ada keterampilan menjelaskan. Dalam keterampilan menjelaskan, guru harus menyiapkan bahan ajar yang terorganisir dan sistematis. Dalam keterampilan menjelaskan, ada tiga komponen yang harus kita kuasai. Yang pertama, penyampaian pesan, pihak yang dituju, dan juga pesan. Dalam keterampilan menjelaskan, tidak bertujuan supaya siswa itu hafal materi yang kita ajarkan, tapi siswa itu memahami secara mudah materi yang kita ajarkan. Jadi, dalam keterampilan menjelaskan itu harus menggunakan bahasa dan juga ilustrasi yang mudah supaya siswa itu paham. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi stimulus merupakan keterampilan guru dalam menggunakan kemampuan untuk memberikan rangsangan kepada siswa supaya antusias dalam pembelajaran yang dilakukan. Jadi, tujuan menggunakan variasi dalam pembelajaran itu dapat meningkatkan perhatian siswa dan juga siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran berlangsung dan juga memudahkan pencapaian pembelajaran. Yang keempat, Yang keempat, ada keterampilan memberikan penguatan. Menggunakan keterampilan memberikan penguatan dapat memiliki dampak positif terhadap sikap siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan menggunakan keterampilan ini itu dapat membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, meningkatkan minat belajar, dan perhatian siswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif agar siswa dapat belajar secara efektif. Keterampilan memberikan penguatan tidak selalu terkontaminasi oleh ekspresi fisik ataupun gerakan badan dari guru, namun juga bisa berupa pujian kepada siswa yang aktif di kelas atau menggunakan bahasa tubuh yang hangat. Bisa juga berupa tepuk tangan ataupun membuat kata-kata yang membuat siswa itu merasa dihargai atas partisipasi yang dilakukan. Seperti itu. Yang kelima, ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau umpan balik dari orang lain. Setiap pengajaran, evaluasi, pengukuran, penilaian akan dilakukan dengan pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang baik itu akan menuntun jawaban yang sesungguhnya, dan pertanyaan yang buruk akan menjauhkan dari jawaban yang memuaskan. Jadi, tujuan keterampilan bertanya itu supaya siswa bisa terlibat dalam interaksi belajar dan berani mengutarakan pendapat, dan tentunya mampu meningkatkan pola berpikir siswa. Yang keenam, ada keterampilan
mengelola kelas. Jadi keterampilan mengelola kelas itu merupakan keterampilan yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar supaya tetap optimal, dan juga mengembalikan kondisi awal apabila terjadi gangguan dalam kelas. Dalam keterampilan mengelola kelas itu dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen preventif dan juga komponen kuratif. Kalau komponen preventif itu tindakan komponen yang berhubungan dengan tindakan penciptaan kondisi supaya itu kondisi kelas tetap optimal. Kalau komponen yang bersifat kuratif itu komponen yang berhubungan dengan tindakan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Jadi seperti itu. Yang ketujuh, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kemampuan mengajar kelompok kecil merupakan kemampuan guru mengajar 3-8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan mengajar perseorangan atau individu merupakan kemampuan guru untuk menentukan waktu, bahan ajar, dan tujuan yang digunakan dalam mengajar, dan memperhatikan perbedaan setiap individu dalam pembelajaran. Seorang guru juga dituntut untuk mengorganisasikan siswa sesuai dengan pokok bahasan, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan siswa, waktu, serta alat yang digunakan dalam pembelajaran. Seperti itu, teman-teman. Yang terakhir, ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil sangat penting untuk diskusi teacher trainee. Dalam kegiatan belajar, ada kalanya guru membuat kegiatan kerja kelompok. Namun, seringkali siswa itu diskusi tentang topik di luar pembelajaran. Jadi, sebagai guru itu perlu membimbing untuk menjamin keberlangsungan diskusi yang dilakukan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita harus berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Kaila, Hadir. Sylvia Raihanu, Hadir. Ulfi Nur Zakia, Hadir. Sheryl Nur Nazifah, Hadir. Muhammad Ramdhani. Hadir. Coba sekarang pelajaran apa? Matematika. Matematika. Nah, sebelum pelajaran dimulai, coba lihat dulu mejanya. Lihat dulu, rapi atau tidak? Rapikan dulu mejanya. Sudah rapi? Nah, sekarang lihat pakaiannya. Lihat kerudungnya sudah rapi atau belum? Sudah. Ada yang masih ingat gak minggu kemarin atau minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pecahan. Sekarang atau hari ini kita akan mempelajari tentang membandingkan dan mengurutkan suatu pecahan. Coba sebelumnya ada yang masih ingat gak pecahan itu apa? Ayo, pecahan itu apa? Yang ada pernya. Apa? Yang ada pernya. Yang lebih tepatnya lagi apa? bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Lagi? Yang lain ada lagi? Siapa? Najwa? Sheryl? Pembilang di atas per, penyebut di bawah. Jadi pecahan itu apa tadi kan Sarah?
Bilangan yang mempunyai pembilang dan Bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Dengan A itu, dengan A per B. A itu disebut pembilang dan B itu disebut penyebut. Betul sekali. Sekarang buka buku halaman 27. Buka bukunya. Nah, dalam membandingkan itu biasanya kita menggunakan tanda perbandingan. Ada yang tahu tanda perbandingan itu seperti apa? Tahu nggak? Yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, misalnya ingin mengetahui ini itu tanda perbandingan lebih besar atau lebih kecil ya? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Coba perhatikan ya. Supaya lebih mudah, gini triknya. Tarik garis dari atas ke bawah. Nah, ini membentuk huruf apa? B. Huruf B. B itu berarti menandakan lebih Besar. Nah, jadi tanda lebih besar itu seperti ini, ya. Kemudian sama seperti tadi. Ini tanda lebih kecil. Supaya kita mengetahui gimana caranya ini itu tanda lebih kecil. Caranya seperti tadi, kita tarik garis dari atas ke bawah akan membentuk huruf K. Huruf K berarti K itu Kecil. Betul sekali. Tentunya ini sudah tahu kan tanda apa? Sama dengan. Sama dengan. Sebelumnya kalian tahu roti? Tahu. Pasti tahu ya. Tahu. Roti, kalian suka makan roti nggak? Suka. Roti itu rasanya apa? Manis, asin, tawar, Ya, gurih. betul. Jadi roti itu ada yang rasanya manis kayak ibu, ada yang rasanya asin, ada yang rasanya gurih, ada juga yang tawar, gak ada rasanya. Nah, di sini ibu mempunyai 2 buah roti. Nah, roti yang satu, dua-duanya manis nih. Roti yang satu rasa coklat, roti yang satu rasa vanila. Oke, di sini siapa yang mau bantu ibu ke depan buat motong rotinya? Ayo maju. Oke, Dani silakan maju ke depan. Satu lagi, nih pegang. Sini lihatnya. Ke teman-teman. Satu lagi siapa yang mau? Oke, Kayla maju ke depan. Helmi mau? Ganti ya. Sesama. Nih. Buka dulu rotinya. Nah, di sini ibu mempunyai, coba perhatikan, hei. Di sini ibu mempunyai 2 buah roti. Roti yang satu, kamu roti yang satu ya? Roti yang satu, ibu potong menjadi 2 bagian. Coba Kayla potong rotinya menjadi 2 bagian. Nah, jadi nilai pecahannya ini berapa per berapa? Ada yang tahu nggak? 1/2. Kenapa 1/2? Apa? Iya, betul. Dari 1 roti dibagi menjadi 2. Jadi nilai pecahannya itu 1/2. Pintar. Kemudian tadi kan ibu punya 2 roti. Roti yang satu ibu potong menjadi 2. Kemudian roti yang satunya lagi ibu potong menjadi 4 bagian. Ayo Dani, potong rotinya menjadi 4. Bisa nggak? Sini satu sama yang ini. Enggak. Potong lagi kan menjadi 4 bagian. Nah, coba lihatin ke teman-temannya ini jadi berapa bagian? 4 bagian. Nilai pecahannya ini jadi berapa per berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena dari 1 dibagi menjadi 4. Betul sekali, karena dari 1 roti dibagi menjadi 4 atau 1/4. Nah, kita bandingkan pertanyaannya, roti mana kok yang potongannya lebih besar? Ayo. 1/4. Yang
yang ini. Jadi tanda perbandingannya yang mana? Tadi ini roti yang 1/2, roti yang kedua ini 1/4. Perbandingannya yang mana? Tanda perbandingannya lebih besar. Lebih besar itu tandanya yang kayak gimana? Coba menulis di udara. Oke, lebih besar. Kalau kita tarik jadi huruf B. So, silakan duduk. Mau dibagi-bagi rotinya sama teman-temannya? Iya, so. Nanti makannya kalau udah istirahat ya. Ini udah bisa dipahami belum? Udah bisa dipahami belum? Udah. Ini roti yang kedua ya. Sekarang coba duduknya berkelompok ya. Satu kelompok itu 2 orang. Jadi udah ini. Berarti kelompoknya itu satu meja ya. Satu kelompok itu 2 orang. Pada bawa pensil warnanya enggak yang udah ibu tugasin waktu minggu lalu? Bawa. Coba mana keluarin pensil warnanya? Ke atasin yang bawa. Ayo siapa yang enggak bawa? Siapa yang enggak bawa? Oke, bawa semuanya, bagus. Nah di sini ibu akan kasihkan satu soal ini untuk berdua ya. Nih, satu soal ini untuk berdua. Nah, di sana udah ada kertas, udah ada pensil warna. Kita mau apa ya? Nah, coba perhatikan di lembar kerjanya. Kita akan mengerjakan soal ini menggunakan kertas kosong sama pensil warna. So, sekarang kerjain tugasnya, ibu kasih waktu 30 menit. Jawabannya ada yang beda atau enggak? Atau sama semua jawabannya? Sama. Sama kayak ini? Sama. Oke, ibu bacain dulu ya soalnya. Bentar ya, Sheryl. Diam dulu di sini. Dinda mendapatkan oleh-oleh coklat berbentuk persegi panjang dari pamannya. Coba lihat soalnya, lihat soalnya. Wolfie, lihat soalnya. Ia kemudian membagi coklat tersebut menjadi 5 potong. 2 coklat ia berikan pada Andi dan 2 potong untuk Lani. Sisanya ia makan sendiri. Pertanyaan yang bagian A, berapa bagiankah coklat yang didapatkan oleh Andi? Coba Sheryl menjawabnya 2/5. Sama semua jawabannya? Sama. 2/5. Coba Sheryl jelaskan 2/5 itu dari mana? Karena apa? Karena Andi mendapatkan 2 potong dari 5 coklat. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Sheryl. Ini ibu kasih sebagai apresiasi, ibu kasih marshmallow sama bintang. Nah, pegang. Tepuk tangan. Dan sekarang siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Siapa? Shirin. Ayo maju ke depan. Coba yang lainnya
Dinda mendapat bagian lebih sedikit daripada Lani. Oke, betul jawabannya? Betul. Tepuk tangan untuk Shirin. Ini ibu kasih marshmallow sama bintang. Tepuk tangan. Yang lainnya mau bintang? Mau. Nah, makanya harus rajin-rajin menjawab, harus aktif. Nah, jadi betul ya, tadi Andi mendapatkan 2/5. Kenapa 2/5? Karena Andi mendapatkan 2 potong coklat dari 5 bagian. Jadi 2/5. Nah, Dinda mendapatkan 1/5. 1 potong dari 5 bagian. Tadi mendapatkan 2 potong dari 5 Bagian. Nah, jadi 1/5 itu lebih apa? Lebih Lebih kecil daripada 2/5. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Ada pertanyaan terlebih dahulu atau tidak? Tidak. Nah, jadi hari ini kita itu sudah belajar apa? Matematika. Matematika tentang pecahan. Pecahan tentang Membandingkan. dan Mengurutkan. pecahan. Oke, jadi sekarang kita baru bisa mempelajari membandingkan pecahan terlebih dahulu. Oke, next pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang mengurutkan Pecahan. Jadi kesimpulannya, untuk tanda perbandingan itu ada lebih besar, lebih kecil, dan Sama dengan. Oke anak-anak, jadi sampai sini untuk pelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal Alamin. Oke, sebelum pembelajaran ini berakhir, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah mengerti ya? Sudah paham? Sudah. Jika tidak ada, silakan sekarang beresin bukunya. Masukin kelas. Duduk yang rapi. Siap. Oke, Kansa, silakan pimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi 8 keterampilan dasar mengajar yang wajib diterapkan dalam proses pembelajaran. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.